Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelas 11 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam organisasi PBB, peran Indonesia dalam ASEAN, dan mini pioneering. Yang pertama, peran Indonesia dalam organisasi PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia. PBB didirikan oleh San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC. Pada tanggal 20 September 1950, Majelis Umum PBB dengan suara bulat menerima Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60. Pada tanggal 28 September, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih di markas besar PBB. Tujuan PBB yang pertama adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa. Yang ketiga, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hak asasi. Yang keempat adalah menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan cita-cita bersama. Peran Indonesia di PBB. Yang pertama, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam Konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan non-blok. Yang kedua, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau Konga untuk menciptakan perdamaian dunia. Kedua adalah peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara pemrakarsa melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatanganan Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Asas ASEAN. Asas ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara menganut asas keterbukaan. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara seperti Timur Leste dan Papua Nugini. Tujuan ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, penggagas lahirnya ASEAN. Yang kedua, turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Yang keempat, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Yang kelima, memastikan sentralitas ASEAN. Yang ketiga, mini pioneering. Kemarin kelompok saya membuat mini pioneering kursi taman. Berikut adalah alat dan bahan, jenis ikatan dan fungsi kegunaannya. 1. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah bambu atau kayu yang berjumlah 28, yang ukuran panjangnya itu 16 cm dan berjumlah 4, yang panjangnya itu atau ukurannya itu 8 cm. Yang kedua, tali sol. 2. Jenis-jenis ikatan yang digunakan dalam membuat mini pioneering kursi taman. Yang pertama, ikatan kaki 2.
Ikatan kaki dua ini berfungsi untuk menautkan dua kayu atau tongkat yang sesama jenis. Yang kedua, ikatan palang yang berfungsi menautkan dua kayu atau tongkat yang posisinya saling tegak lurus. Yang ketiga, ikatan silang yang berfungsi menautkan dua kayu atau tongkat yang posisinya saling bersilangan. Fungsi atau kegunaan mini pioneering kursi taman, yaitu untuk pajangan atau hiasan, terus untuk tempat aksesoris, yaitu untuk menggantung kalung ataupun anting-anting ataupun yang lainnya, gelang tangan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.